Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 5 April 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Dia ingin meminta maaf sama kamu karena dia merasa bahwa dia itu memiliki suatu kesalahan sama kamu ya. Dia sudah belajar dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Aku lihat di sini ya, dia hanya bisa curhat ya, cerita sama teman, terus itu minta bantuan sama teman-temannya, gimana nih situasi dia sekarang, dia harus bersikap apa, dia harus bagaimana, seperti itu ya. Terhadap hubungan kalian, dia adalah orang masa lalumu, bisa jadi mantan, bisa jadi kemarin baru sempat PDKT-an doang, tahu-tahu udah buat masalah dan pergi meninggalkan kamu atau bagaimana. Intinya saat ini dia masih memiliki ketertarikan sama kamu. Dia masih yakin bahwa apapun yang terjadi ini memang harus terjadi. Dia yakin bahwa apapun yang terjadi ini memang sudah direncanakan oleh semesta dan dia harus menjalaninya, seperti itu ya. Dan aku lihat di sini memang lagi fokus sama keuangan dan karir ya. Si dia ini mungkin memang lagi berjuang dari nol, atau dia memang lagi kesulitan ya secara keuangan, sehingga saat ini dia lagi fokus sama materi keuangan, seperti itu. Oke. Oke, si dia ini akan datang lagi ke kamu. Menurut dia ini belum benar-benar selesai ya. Hubungan ini tuh belum benar-benar berakhir, maka dari itu dia rasa nanti akan datang lagi kok. Dia akan datang lagi untuk bersama dengan kamu. Dia tahu selama ini tuh yang salah tuh dia tahu yang selama ini tuh membuat masalah itu dia, dan justru malah selama ini dia malah nuduh kamu ya, bahwa kamu yang salah, bahwa kamu yang begini begitu. Padahal sebenarnya dia tahu. Kayaknya sih memang orang ini takut disalahkan ya, orang yang sangat takut disalahkan gitu loh. Tapi sejujurnya dia ini sangat tertarik ya, sangat tertarik dengan kamu. Dia masih sangat tertarik sama kamu. Bahkan aku lihat di sini dia masih sering memantau kamu dari media sosial atau dari jauh. Karena menurut dia kamu itu akan berbicara kepada dia lewat musik. Jadi dalam situasi apapun kamu itu akan mengapresiasinya dengan musik, dengan mengekspresikan apa yang kamu rasa tentang dia itu lewat musik gitu ya. Oke, jadi kalau aku rasa memang si dia ini tuh meninggalkan kamu ketika dia melihat kayaknya kamu udah pengen ninggalin dia deh, gitu ya. Dia meninggalkan kamu duluan sebelum kamu yang meninggalkan dia. Karena mungkin dia ini orang yang takut sendirian atau orang yang takut ditolak, sehingga sebelum kamu bertindak untuk meninggalkan dia, makanya di sini dia meninggalkan kamu duluan. You came closer than anyone. Ya, kamu lebih dekat dari siapapun ya. Jadi menurutnya itu maksudnya gini, kamu itu lebih mengerti, lebih paham tentang dia. Bahkan walaupun kalian ada jarak yang cukup jauh, kemudian jarang ada komunikasi, walaupun dia itu jarang ngomong ya tentang apa yang ada di diri dia atau apa yang terjadi, kamu itu udah paham tentang dia, kamu sudah mengerti tentang dia gitu loh. Apa mau dia, apa maksud dia gitu ya, kamu itu udah ngerti. Jadi itulah yang membuat dia merasa bahwa kamu itu lebih dekat dari siapapun. Ada karma yang sedang kalian dapatkan di sini ya, terhadap apa yang dulu pernah kalian lakukan. Kalau dulu dia pernah menyakiti kamu, berarti saat ini dia sedang mengalami karma buruk. Kalau misalkan dulu kamu itu
berbuat baik sama dia, berarti saat ini kamu sedang mendapatkan karma baiknya. Mungkin ya itu tadi, bisa jadi karma buruk dia lagi kesulitan secara keuangan, kehilangan materi, seperti itu juga kehilangan kamu, kesulitan untuk kembali padamu, itu bentuk dari karma ya. Nah, kalau kamu kemarin itu berbaik hati, selalu menolong dia, maka saat ini kamu kehidupannya penuh dengan keberlimpahan, seperti itu. Dan aku lihat memang kamu sudah pernah menjalin hubungan ya dengan orang ini, dengan si dia ini. Dan sejujurnya yang ingin dia katakan ketika dia menjalin hubungan dengan kamu tuh, sejujurnya dia merasa sangat-sangat bersyukur banget, bahagia banget ada kamu di dalam hidupnya. Kenapa? Karena di sini dia semenjak mengenal kami itu banyak hal-hal yang mampu merubah dia, mampu memberikan dia pengalaman-pengalaman baru. Terus itu hubungan kalian itu penuh dengan petualangan gitu ya. Banyak hal-hal yang menantang ya, banyak hal-hal yang dulunya dia tidak tahu, tapi semenjak dia mengenal kamu, banyak hal yang dia akhirnya tahu. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu, seperti itu. Cuman memang di waktu itu dia ini masih ada keraguan dengan kamu. Ya, entah ragu karena mungkin ada perbedaan di antara kalian, mungkin bisa jadi ada pilihan lain dianya, atau mungkin dia melihat keadaan hidupnya sedang sengsara, sedang kesulitan nih, ada ten of wands soalnya ya. Jadi bisa jadi salah satunya adalah dia sedang mengalami kesulitan dalam hidup, sehingga dia ragu sama kamu. Apakah kamu mau ia menerima dia dalam keadaan seperti ini? Apakah kamu nggak ilfeel sama dia, seperti itu ya. Intinya saat itu tuh masih ada keraguan dari dia, sehingga inilah yang membuat hubungan kalian tuh goyah dan lemah ya, suka on off terus kayak gitu. Karena sejujurnya dia ini tuh masih ya, dulu itu mungkin bahkan sampai sekarang ya, karena di sini dia pun masih berjuang dengan karir dan keuangannya. Jadi sebenarnya dia ini tuh punya suatu tanggungan hidup yang cukup berat di pundaknya gitu ya. Dia ini punya tanggungan, mungkin dia harus menanggung keluarganya, menanggung biaya hidup keluarganya ya, menanggung hidup keluarganya, menanggung hidup dia, atau apalah gitu ya, mungkin dia pengganti seorang ayah atau bagaimana. Nah intinya tuh dia tuh punya beban yang cukup berat, bahkan mungkin karirnya juga sulit gitu ya, maksudnya nggak lancar gitu ya. Misalkan dia bekerja di bidang marketing, mungkin penjualannya juga nggak sebagus itu gitu ya, nggak bagus, mungkin ya sulit lah ya mencapai target gitu ya. Nah akhirnya di sini dia itu juga nggak bisa terlalu fokus sama kamu, atau terlalu fokus pada percintaan seperti itu, karena dia memang merasa terbebani dengan masalah-masalah materi dan karir seperti itu. Kalau memang si dia ini ya, kalau aku rasa sih bukan kalau memang ya, tapi memang si dia ini tuh menginginkan suatu komitmen sih dengan kamu ya, masih mengharapkan komitmen sama kamu, kayak pertunangan, pernikahan ya, berkeluarga dengan kamu gitu. Intinya dia tuh juga saat ini masih memiliki harapan untuk membuat hubungan kalian lebih kuat. Maka saat ini tuh memang sedang dalam proses perjalanan menuju ke arah sana sih kalau aku lihat ya. Nah dia ini punya prinsip bahwa dia itu pengen menikah dengan keadaan yang dia itu sudah makmur, sudah sukses, dan dia itu pengen juga dia itu menikah dengan pasangan yang sudah sukses atau sudah makmur gitu loh. Jadi makanya di sini dia itu menarik diri dengan kamu agar kamu juga fokus pada karir keuanganmu, dan dia juga fokus pada karir dan keuangan dia, sehingga nanti kalau misalkan dia sudah makmur, kamu sudah sukses ya, ketika dipersatukan itu dia ngerasa itulah tujuan yang dia inginkan dalam suatu hubungan. Kita sama-sama sudah makmur, sudah sukses gitu ya, sudah stabil karir keuangannya seperti itu. Jadi kalau aku rasa memang
eh ada ini ya, ada prinsip yang bagus yang dia pegang gitu ya. Cuman memang mungkin caranya yang ambigu sehingga membuat kesalahpahaman di antara kalian. Terus itu juga sebenarnya gini ya, dia ini mencoba untuk membuat langkah-langkah untuk melindungi kamu. Ya, untuk melindungi kamu. Terus itu juga mungkin saat ini tuh dia sedang mencoba untuk membeli rumah atau membayar hutang ya. Agar gini loh, beban yang saat ini dia pikul, kalau misalkan dia melepaskan kamu, kamu tidak terlibat dengan beban itu, gitu loh. Kamu nggak harus terlibat dengan beban yang saat ini dia rasakan, yang sedang dia alami. Makanya di sini udah fokus aja kamu dengan dirimu, dengan karir, dengan keuangan. Aku di sini biarkan fokus juga dengan beban hidupku, dengan karirku, dengan keuanganku, gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini memang gitu. Terus itu juga kayak ada pertanda bahwa dia sedang membuat surat wasiat atau gini, dia sedang mengurus wasiat dari orang tuanya atau bagaimana gitu ya, aku lihat di sini bisa jadi. Tapi jujur banget ya, ini ada Nine of Sword tegak loh. Nine of Sword tegak ini memang berarti menandakan saat ini tuh dia benar-benar menyesal banget, dia sedih banget, dia kecewa banget, dia merasa bersalah banget sama kamu. Kecewanya sama diri sendiri ya, kecewanya sama diri sendiri karena dulu pernah membohongi kamu, pernah selingkuhin kamu, pernah mengkhianati kamu ya, bahkan pernah menipu kamu mungkin di sini. Dan ternyata itu semua akibat dari hasutan seseorang, atau paling tidak nih dia itu dulu sempat dikontrol oleh pihak ketiga, atau pihak ketiga itu bisa jadi ya selingkuhan bisa, keluarga bisa, orang tua bisa, atau teman juga bisa ya, nggak harus selingkuhan semua, nggak. Intinya dulu mungkin dia ini pernah terhasut gitu ya oleh seseorang yang mungkin ngomongin kamu, gosipin kamu tentang apa-apa, sehingga dia ya udah karena dia kemakan isu gitu, kemakan gosip, akhirnya dia selingkuhin kamu, akhirnya dia bohongin kamu atau apalah ya. Nah, terus itu juga ternyata dia ini punya masa kelam yang bisa dibilang tuh mungkin secara etika dan moral itu nggak bagus gitu lah ya, nggak bagus. Mungkin dia pernah membuli orang, pernah menggunakan narkoba atau bagaimana deh. Intinya dia punya masa lalu yang kelam, sedangkan mungkin kamu di sini tuh orang yang sangat menjunjung tinggi etika, moral ya, norma-norma agama, norma-norma masyarakat yang kayak gitu ya. Intinya hidupmu yang lurus-lurus aja deh gitu ya. Nah, sedangkan dia ini dulu pernah sempat kayak nakal atau ya punya masa kelam lah ya, masa kelam gitu, sehingga dia merasa kayak nggak pantas gitu loh bersama kamu. Terus itu juga apalagi di sini dia riwayat dia bersama kamu juga kan mungkin pernah selingkuhin kamu, pernah bohongin kamu, sehingga di sini dia ada rasa malu banget sama kamu, dia merasa bersalah banget sama kamu. Terus itu sebenarnya dia ini pengen sekali menghubungi kamu, tapi masih dia tunda. Kenapa? Karena ini dia masih belum ada rasa kepercayaan diri untuk bisa menghadapi kamu, untuk merasa bahwa dirinya itu pantas untuk kamu. Dan ada the lovers. Kalau the lovers itu menandakan bahwa belahan jiwa. Ya, jadi ada suatu ikatan jiwa di antara kalian, sehingga inilah yang mungkin menyulitkan kalian untuk bisa benar-benar melepas. Ya, coba kalian pikir-pikir, pasti hubungan kamu dengan si dia ini on off terus ya. Nah, ini karena ada the lovers. Ya, karena ada the lovers, kalian itu adalah belahan jiwa, soulmate, sehingga akan sulit. Siapapun yang mencoba untuk melepaskan diri dari koneksi ini, dari hubungan ini, maka dia akan didorong untuk bersatu kembali. Karena ada suatu ikatan secara spiritual yang sulit untuk dijelaskan. Nah, ini tapi ikatan itu kuat gitu loh. Ya, sehingga mungkin memang akan sulit bagi kalian untuk bisa benar-benar melepas atau pergi dari koneksi ini gitu. Terus juga kalau the lovers itu menandakan memang ada cinta yang benar-benar murni
ya, dari kedua belah pihak ya. Terus itu juga ini tuh bukan hanya sekedar ketertarikan biasa yang mungkin karena secara fisik atau secara materi atau apa, bukan, tapi ini benar-benar pakai hati kalau aku lihat di sini ya. Jadi si dia ini benar-benar memiliki cinta yang murni sama kamu, bukan hanya sekedar ketertarikan biasa, tapi ini benar-benar yang tulus, pakai hati. Dia main pakai hati nih kalau aku lihat di sini ya. Terus itu juga bahkan aku melihat di sini dia ini memiliki suatu rasa kasih sayang yang kuat dengan kamu, bahkan memiliki energi seksual yang kuat dengan kamu. Punya gairah yang wah deh dia sama kamu ya. Dia bergairah banget sama kamu. Terus itu sulit untuk diungkapkan deh ya, kayak mana ya harus ngomongnya tuh. Intinya tuh dia ini punya perasaan yang dalam lah sama kamu gitu ya. Jadi ya bisa dibilang kayak gitu aja deh, cinta yang murni, bener-bener pakai hati nih orang. Ya kalau aku lihat di sini dia bener-bener pakai hati. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Inilah perasaan dia terhadap kamu hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat ada Libra dan ada Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Dan ini alfabetnya. Alfabet ini bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kalian pada dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian dan si dia. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.